Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di muka bumi ini tidak ada sesuatu yang mustahil. Sesuatu itu bisa terjadi manakala kita mau berusaha. Jadi jangan diletakkan di dalam pikiran kita kalau kita mempunyai sebuah cita-cita dan kita menganggap bahwa kita tidak mampu untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Padahal di sini ada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Artinya Allah bisa menjadikan manusia itu sesuai dengan keinginan Allah. Kalau urusan dunia, si miskin punya cita-cita menjadi orang kaya, jangan pernah pesimis. Karena yang maha kaya adalah Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil. Makanya kita wajib untuk husnudzon, berprasangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan punya pikiran su'dzon kepada Allah Ta'ala. Si miskin bisa jadi orang kaya, orang yang hina bisa jadi orang mulia, orang yang biasa bisa jadi wali, bisa jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bagaimana ikhtiar kita, bagaimana usaha kita untuk mendapatkan cita-cita tersebut. Tinggal bagaimana nanti Allah akan menakdirkan cita-cita tersebut. Para wali Allah itu mereka berusaha. Kalau kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, itu beliau untuk mendapatkan predikat seorang wali. Kalau kita membuka sejarah dan manaqib beliau, bagaimana ibadahnya beliau, bagaimana mujahadahnya beliau. Saya kasih satu contoh. Ini salah satu mujahadah beliau. Beliau mengatakan, saya selama 40 tahun melakukan sholat subuh dengan wudhu isya. Saya ulangi, ya, pahamin. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, saya selama 40 tahun, nggak nanggung-nanggung ya, 40 tahun melakukan sholat subuh dengan wudhu isya. Artinya apa? Ketika dia sholat isya, dia tidak pernah wudhu. Sehingga sholat subuh itu dia lakukan dengan wudhu isya. Itu dilakukan oleh beliau selama 40 tahun. Berarti beliau nggak tidur. Nah, beliau nggak tidur. Kalau beliau tidur, duduk seperti ini, sandaran aja, tidur sebentar, 10-15 menit, bangun lagi. Duduknya beliau tidak membatalkan wudhu. Itu selama 40 tahun. Artinya ada usaha, ada ikhtiar, ya kan? Ada ikhtiar. Nah, dari ikhtiar itu Allah memberikan satu pemberian, Allah memberikan satu hadiah yang namanya dengan kewalian, sehingga beliau menjadi seorang wali. Dan hampir semua wali itu di dalam mujahadahnya mereka terlebih dahulu mengalami beberapa tahapan. Ada 3 tahapan, ya, ada 3 tahapan, 3 tangga untuk bisa menggapai seorang mendapatkan satu kedudukan dari Allah menjadi seorang wali. Jadi kalau kita menginginkan jadi orang wali, ada 3 tahapan. Ya. Habib, apakah bisa saya jadi orang wali? Nggak ada yang mustahil. Tadi kan di awal saya katakan, ya, tidak ada sesuatu yang mustahil. Apapun bisa terjadi kalau Allah menghendaki. Si miskin bisa jadi kaya kalau Allah menghendaki. Orang biasa bisa jadi wali kalau Allah menghendaki, asal kitanya ada usaha, ada tahapannya. Nah, jadi orang biasa seperti kita ini bisa jadi wali, ya. Nggak mungkin, ya. Tetapi ketika kita menginginkan
diri kita menjadi seorang wali, ada yang namanya tahapan. Ada 3 tahapan. Wali itu ada 3 tahapan. Pertama, ada yang namanya takhalli. Yang pertama namanya takhalli. Kedua namanya tahalli. Kedua namanya tahalli. Ketiga namanya tajalli. Ya. Jadi takhalli, tahalli, tajalli. Apa itu takhalli, Habib? Takhalli itu artinya menurut bahasa adalah kosong. Kosong di sini artinya bersih. Jadi orang yang mau jadi wali harus mengosongkan diri atau membersihkan diri dari segala bentuk maksiat, terutama hati. Jadi syarat utama orang jadi wali itu, Pak, hatinya harus bersih dulu, dikosongkan dari sifat-sifat yang kotor, dikosongkan dari sifat-sifat yang jelek, dari hasud, dari iri, dengki, dendam, ya, pokoknya yang kotoran-kotoran hati nih, ya. Ini namanya takhalli, ngebersihkan diri baik zahir maupun batin agar dia tidak melakukan maksiat. Terkadang ada orang tidak bermaksiat secara badan, secara zahir, tapi dia maksiat hati secara batin. Jadi batinnya maksiat, ada orang zahirnya nggak maksiat, dia nggak pernah zina, dia nggak pernah minum, ya, dia nggak pernah judi, ya, itu zahirnya. Tapi ada orang yang zahirnya nggak maksiat, tapi batinnya maksiat. Ada sombong, ada iri, ada dengki, ada dendam, ada marah. Itu namanya maksiat hati. Nah, seorang wali yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, mereka mengadakan takhalli, membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang kotor, mengosongkan dirinya dari sifat-sifat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tahap permulaan, ya, itu tahap permulaan. Nah, itu bisa kita lakukan manakala kita menginginkan menjadi seorang wali. Misalnya malam ini, ya, kita mencoba untuk membersihkan segala bentuk maksiat. Kita tidak menjadikan anggota tubuh kita untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Bersihkan dulu, ya. Saya kasih sebuah perumpamaan. Kita kalau mau memasuki rumah baru, masuk rumah baru nih. Misalnya orang kontrak dari satu rumah ke rumah yang lain. Begitu dia masuk, apa yang pertama kali dia lakukan? Bersih-bersih dulu, ya dong, ya kan? Ya. Saya mau pindah kontrakan nih Habib ke tempat yang lain. Begitu kita buka rumah kita, yang kita lakukan pertama kan? Bersih-bersih dong, ya kan? Nggak mungkin kita akan menempatkan TV, nggak mungkin kita akan menempatkan dekorasi, nggak mungkin kita akan menempatkan foto-foto, gambar-gambar yang bagus kalau rumahnya kotor. Ya, jadi dibersihkan dulu. Karena bersih itu nanti akan memperindah ketika ditaruh dekorasi, ketika ditaruh foto, ketika ditaruh TV, ketika ditaruh kembang, itu akan menjadi indah. Tapi kalau dalam tempat yang kotor, nggak akan menjadi sebuah keindahan. Nah, begitu juga seseorang, dia tidak mungkin bisa memberikan, dia tidak mungkin menjalankan sebuah keindahan kalau kotor dulu. Kalau dia punya amal kotor. Gelas yang bersih, nih ya, gelas yang bersih. Ketika dimasukin dengan minuman yang kotor, maka gelas yang bersih itu, minuman yang bersih itu, kita tidak akan mau meminumnya. Kenapa? Walaupun gelasnya bersih, tapi isinya kotor. Nah, jadi tahapan untuk mendapat sebuah kewalian itu adalah bersihkan dulu, kosongkan dulu kita dari segala bentuk maksiat. Dan itulah yang dilakukan oleh para wali-wali Allah.